Menerbangkan Alfamart. Abad milenium membawa cuaca baru bagi bisnis retail yang saya jalani bersama Putra. Alfa TGR terpaksa dijual menyusul serbuan peritel asing bermodal sangat besar. Namun, sebelumnya saya sudah membuat antisipasi. Saya bangun Alfamart. Walaupun untuk itu saya harus menjadi sedikit tegang bersama Putra. Perkembangan Alfa TGR sungguh di luar dugaan. Bekerja bersama tim di Jalan Lodan, saya benar-benar bahagia menyaksikan betapa hidupnya perusahaan ini. Masyarakat begitu mengandungi jenis supermarket seperti ini. Popularitasnya menanjak cepat. Seiring perjalanan waktu, retail modern lokal terus berkembang melakukan ekspansi. Tak terkecuali Alfa TGR. Untuk melakukan ekspansi tersebut, diperlukan penyertaan modal. Salah satunya adalah dengan menjual saham alias go public. Persaingan bisnis retail modern menjelang tahun 2000 mendadak begitu sengit. Peritel asing di Indonesia masuk dengan membawa bargaining power dan networking serta sistem IT yang lebih canggih dan modal yang lebih besar. Secara otomatis, ini mempengaruhi peritel lokal dalam bernegosiasi dengan brand-brand internasional seperti Unilever, Coca-Cola, dan Nestle, serta sejumlah brand internasional lainnya yang memang memiliki pasar pangsa di Indonesia. Saya yakin peritel asing tersebut memiliki international agreement dengan pemasok brand internasional itu. Bila deal di Indonesia tidak sesuai dengan yang diharapkan, boleh jadi peritel asing itu melakukan negosiasi dengan prinsipal langsung. Akhirnya, pemasok brand-brand asing di Indonesia dikuasai peritel asing dengan diskon lebih tinggi dibandingkan diskon yang diberikan kepada peritel lokal. Sebab, pemasok brand internasional di Indonesia akan mengikuti perintah prinsipalnya. Modus operandi seperti ini bukan rahasia umum lagi. Saya melihat gelagat yang sangat jelas untuk segera bergerak mengantisipasi kemunduran pamor Alfa TGR. Selain mempunyai bargaining dan networking, peritel asing juga menguasai IT dan dipasok modal besar. Ketiga kekuatan ini di mata saya amat kuat sebagai keunggulan komparatif yang dimiliki peritel asing sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan peritel lokal. Sementara, harus diakui bahwa peritel lokal seperti Alfa TGR tak mempunyai bargaining power seperti itu. Sistem IT kami belum secanggih mereka dan modal kami juga terbatas. Pendeknya, senjata kami jauh lebih lemah dibanding mereka. Persaingan kurang sehat mulai terasa pada tahun 2004 sampai 2005. Beberapa gerai Alfa toko gudang Rabat terpaksa ditutup karena tak kuat menghadapi persaingan tak imbang itu. Begitulah akhirnya pada 9 Januari 2008, PT Alfa Retailindo atau Alfa Toko Gudang Rabat resmi dijual ke PT Carrefour Indonesia. Ada keharusan yang meresahkan dada saya saat itu. Terbayang bagaimana gigihnya saya dan tim
saat membangun toko-toko itu. Mengembangkan dengan segala rasa cinta. Kemudian toko-toko itu berkembang dengan pesat. Lalu kerusuhan melumat habis dan kami sama sekali tidak gentar. Kami bangun kembali Alpha TGR dengan heroik dan bendera kami berkibar lagi. Perkembangan zaman akhirnya harus membuat Alpha TGR menelan kenyataan bahwa kami memang kalah dibanding gelombang kekuatan peritel asing yang begitu powerful. Tak apa, sebagai manusia dagang, saya sudah terbiasa dengan gelombang yang naik turun. Yang penting, semangat untuk terus mengelola energi dan mencipta sesuatu yang baru selalu ada. Pasca penjualan Alpha TGR, saya diserbu banyak pertanyaan. Sebagian pihak mengatakan, saya tidak memiliki jiwa nasionalisme karena menjual Alpha TGR yang 100% diciptakan oleh orang Indonesia kepada peritel asing. Saya jawab, itu sama sekali bukan karena saya tidak nasionalis. Kenyataannya, kami akan terus merugi jika Alpha TGR terus dilanjutkan. Saya kemudian lebih fokus pada segmen minimarket. Di segmen ini, berdasarkan perundangan yang ada, peritel asing tidak bisa masuk ke Indonesia. Disitulah Alfamart yang sudah saya lahirkan, kemudian saya genjot lebih kuat. Akan saya ceritakan bagaimana Alfamart tumbuh. Kemudian disusul oleh hadirnya Alfamidi dan dana hasil penjualan saham PT Alfa Ritelindo diinvestasikan untuk pengembangan Alfamart dan Alfamidi. Ada satu sisi yang cukup meyakinkan saya bahwa bisnis minimarket bisa eksis sangat baik di sini, yakni kenyataan bahwa investor asing tidak boleh masuk ke sektor minimarket di Indonesia. Peraturan itu sampai sekarang masih berlaku. Pengusaha nasional masih mempunyai pasar yang luas. Tak perlu memaksakan diri bersaing dengan peritel asing bermodal dana raksasa. Kalaupun di lini bisnis minimarket ada persaingan, persaingannya setara. Beda halnya dengan supermarket. Di lini bisnis ini, persaingan antara pemain asing dan lokal tidak setara. Berdasarkan indikator tersebut, saya melihat ada situasi yang kondusif untuk segera menekuni bisnis minimarket. Saya dan keluarga kemudian membuat perusahaan baru tanpa melibatkan putra sampurna, yaitu PT Alfa Mitra Mart Utama atau AMU dengan merek dagang Alfa Minimart. Kami lewatkan waktu untuk mematangkan konsep dan memikirkan berbagai elemen yang diperlukan untuk mendirikan minimarket. General Manager perusahaan saya, Joseph Hendra, sangat berperan penting membantu saya memikirkan logo, konsep penataan produk, dan sebagainya. Gerai pertama akhirnya berdiri pada 18 Oktober 1999 di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Keputusan telah diambil dan menjadi komitmen yang harus dijalankan tanpa reserve. Itulah watak saya. Pantang bagi saya menekuni bisnis setengah hati. Saya terus berusaha mengembangkan Alfa Minimart dengan kemampuan dana yang ada. Kenyataannya, Alfa Minimart berkembang cukup pesat. Dalam tempo 3 tahun,
Alfa Minimart berkembang mencapai 141 gerai tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebuah perkembangan yang menggembirakan.